Ini orang yang kamu cari buat aku adu hari ini? Setirnya bisa diputar nggak? Aku nggak mau balapan sama cewek. Udah, stop. Bukan aku. Tapi dia. Dia juara F1 se-Amerika loh. Juara apaan? Aku nggak bisa. Baru naik mobil aja udah mabuk. Sister Hua punya aturan. Kalau udah janji balapan tapi nggak jadi. Denda 2 juta. Kamu mau balapan atau bayar denda? 2 juta, berani nggak? Baka. Balapan bisa mati loh. Aku bayar dendanya. Sister Hua punya aturan lagi. Kalau lawan udah datang tapi nggak balapan. Denda 5 juta. Waduh, 5 juta nih bocah. Udah dipikir? Ayo. Kamu bawa aku ke sini kan cuma pengen lihat aku malu? Ya udah, aku kasih lihat. Saya. Malay. Diam aja lo. Juara apaan? Aku nggak bisa. Baru naik mobil aja udah mabuk. Tadi kamu. Pura-pura aja. Katanya aku jago ubah ekspresi. Gimana? Kakak jago kan? Mingger. Pura-pura lemah terus makan tuh, hah? Apaan sih? Pura-pura lemah apaan? Jelas-jelas kamu yang kalah. Kalian berdua ngibulin aku sampai kalah 20 juta.
Siapa suruh sengaja beli kita kalah? Kalah ya tanggung sendiri. Gimana? Nggak terima kalah ya? Hari ini bayar atau jangan harap bisa pergi. Hajar dia. Gas. Hajar sampai mati. Jangan hajar. Udah, berhenti. Agia. Jangan buat rusuh di tempatku. Pelahan dikit. Gak bisa lembut dikit ya? Sekarang tahu rasanya sakit, ya? Tadi kan sok jago. Apaan nih? Kekanak-kanakan banget, gue gak mau tempel. Gue suka. Sebenarnya lo gak terlalu benci sama gue, kan? Sebenarnya lo juga nggak terlalu menyebelin. Lo liatin gue apaan? Mau pulang? Ini gimana jadinya? Gak apa-apa bu, cuma kecelakaan aja. Karena? Ada yang luka nggak? Gak apa-apa. Tahu sakit kok masih ceroboh. Gak kelihatan. Masih bandel aja. Bu, ada kabar dari grup perusahaan? Sayang, ibu udah nemu cara. Tapi, ibu kan baru aja nikah masuk keluarga lu. Di perusahaan masih ada karyawan lama yang gak suka sama ibu. Kalau ibu maksa masukin lo ke perusahaan sekarang, lo bakal susah bergaul. Jadi ibu punya ide, kita bawa hadiah aja. Hadiah apa? Di Haisi ada keluarga Shu, bisnisnya manufacturing. Kekuatannya kuat banget. Paman lu loh, dari dulu pengen kolaborasi sama mereka. Tapi si tua Shu itu konservatif banget. Selalu nolak. Ibu udah cari info. Dia punya anak perempuan namanya Shu Jiajia. Jadi ibu mikir, kalau kita bisa deketin si Shu Jiajia, kemungkinan besar bisa dapetin si tua Shu. Gue tanggep ini, jadi lo mau? Jadiin gue hadiah? Apaan sih? Mana tega ibu? Sudah, gue bersih-bersih dulu. Sore mau ikut pertandingan basket persahabatan. Pertandingan basket persahabatan? Lo kan bisa main basket, sore tunjukin aja. Xiaoju, kakak lo emang hebat. Main basketnya juga jago. Biasa aja. Lo nggak sadar udah beruntung banget. Kalau gue punya kakak kayak gitu, mimpi pun ketawa. Gue kasih dia ke lo. Bikin dia jadi kakak lo. Kalau lo serius kasih ke gue, itu bukan kakak lagi.
Kakak Xiaoman, kamu mainnya bagus banget. Nggak kok, ini malah jadi beban. Nggak sama sekali, kamu mainnya keren banget. Mau istirahat sebentar? Aku ke toilet dulu ya. Xiao Lu. Orang tua aja belum pergi, kamu mau kemana? Urusannya sendiri. Siapa yang bikin kamu marah? Aku marah? Emang ada yang bisa bikin aku marah? Kalau gitu, kamu bosan ya? Kenapa kamu begitu peduli sama aku? Bukannya kamu harusnya peduli sama Shu Jiajia? Aku lihat kalian berdua saling pandang, interaksinya lumayan seru. Kemarin sebentar aku kira kamu nggak terlalu menyebalkan. Ternyata, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kemarin kamu nguping aku ngobrol sama ibu di lorong. Itu rumahku, bukan nguping. Aku. Nggak perlu jelasin ke aku. Yeman, kamu mau apa sih? Hanya dengan begini kamu bisa dengerin aku ngomong. Katakan. Kenapa? Nggak kepikiran cara nutupin kebohongan? Apa kamu mau bilang? Setiap ketemu orang, setiap melakukan sesuatu, kamu punya tujuan tersembunyi sendiri? Atau kamu mau bilang, kamu punya banyak sisi. Setiap sisi berbeda. Pernah dengar nggak? Hanya dengan ketulusan bisa dapat ketulusan. Kamu mau ketulusan aku? Kok Xiaoman. Xiaoju, ternyata kalian di sini. Babak kedua udah mulai, cepat sana. Xiaoju, aku suka sama kakakmu. Kemarin kamu bilang suka sama anak bungsu keluarga Liu. Suka yang itu beda sama suka yang ini. Kakakmu punya aroma khusus yang nggak dimiliki orang lain. Oh, aku nggak nyium? Soalnya cuma orang yang suka bisa nyium. Aroma apa? Kamu belum ngerti sekarang, nanti pas udah punya orang yang disuka. Pasti bisa nyium. Oh. Makan dikit aja udah kenyang? Kepedulianmu simpan buat orang lain aja. Tidak bisa menangani Shu Jiajia. Bagaimana kamu bisa masuk ke grup? Apakah perlu setiap kalimatmu begitu tajam? Kenapa kamu masuk ke Lu grup? Aku ingin memberitahumu. Aku belajar untuk masuk ke Lu grup, percaya? Aku sudah menyelidikimu. Apa yang kamu temukan? Rahasia kamu. Aku sudah tahu semuanya. Rahasia apa? Ibumu saat ibuku sakit parah. Berusaha keras mendekati ayahku. Sekarang ayahmu bunuh diri, hutang miliaran. Kamu berusaha keras mendekatiku. Dua hal ini digabungkan. Mudah membuat orang berpikir tentang konspirasi besar. Awalnya kupikir kamu tidak pintar. Tapi sekarang tidak terpikir. Kamu benar-benar tidak pintar. Tunggu.
Kamu memanggilku. Kenapa kamu bicara begitu ke anakku? Tidak takut ayahku pulang melihat wajahmu? Ayahmu ada, aku juga akan bertanya. Di pernikahanku, kamu datang dengan baju pemakaman untuk menjijikanku. Aku Tayan, kamu merendahkanku, tidak menghormatiku, aku Tayan. Berdasarkan apa kamu bilang ke anakku aku yang menggoda ayahmu? Berdasarkan APA? Bukankah begitu? Kalau begitu aku tanya. Siapa yang naik ke tempat tidur ayahku saat ibuku hamil? Dan siapa yang nekat saat ibuku sakit parah? Membuat ibuku mengirimku. Membuat ibuku semakin parah, cepat meninggal. Ibuku begitu baik padamu. Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah suaminya menjadi suamimu. Hidupnya menjadi hidupmu. Sekarang, kamu mau anakmu mengambil posisiku. Tidak takut karma? Ku beritahu, ayahku seumur hidup hanya mencintai ibuku, dan kamu. Hanya seorang yang tidak tahu malu yang merebut posisi. Pengganti saat dia kesepian. Kamu bohong. Xiao Lu. Ibu, kamu ngapain? Adik terluka, aku bawa dia untuk diobati. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu adik. Aku nggak mau jadi adik kamu. Terus kamu mau jadi apa? Ibumu mukul aku. Sekarang kamu obatin aku. Kamu lagi main drama sedih ya? Ngeobatin dan ngebebat kamu. Itu namanya main drama sedih? Aku nggak mau ketahuan ibumu. Jangan kena air beberapa hari ini. Sakit. Aku pelan-pelan ya. Ternyata nasihatmu buat nggak pamer itu buat lindungi diri sendiri. Ternyata tempat tinggalmu juga neraka. Tapi musuh dari musuhku adalah temanku. Mending kita bersatu aja. Dia akan berniat jahat sama keluarga lu. Gimana, Kak? Kamu mau apa? Aku mau berbaikan. Berbaikan? Katanya aku salah paham sama kamu? Aku mau minta maaf. Gak nyangka Xiao Lu. Bisa juga ngangguk-angguk. Kenapa? Nggak biasa? Gak. Biasa aja. Ngapain kamu masuk lu grup? Aku butuh uang. Buatin bapakku bayar utang. Uang keluarga lu, aku bisa bagi setengah. Apa katamu? Aku bilang, uang keluarga lu, aku bisa bagi setengah. Tapi harta warisan harus jadi milikku semua. Kamu emang selalu to the point ya? Kan udah mau berbaikan. Nggak usah muter-muter. Aku selalu nggak ngerti.
Sebagai putri keluarga Lu, kenapa kamu begitu ngurusin uang? Bukannya harta itu udah pasti jadi milikmu? Kamu pulang. Belum tentu lagi. Kakak, Tenang aja. Apa yang kamu mau? Gak akan kurang satu pun. sepakat. Bisa minum alkohol nggak? Xiaoman, Bu. hari ini kita akan berkunjung ke rumah Paman Shu. Kamu siap-siap ya? Ayo, sebentar. Oak. Tempat tidurmu nyaman banget. Memang anak kandung ibumu. Cepat beres-beres, jangan sampai ibuku tahu. Xiaoman, waktu itu Jaja kasih aku shawl. Aku mau balas hadiah. Kenapa kamu di kamar anakku? Apa pendapatmu? Apa kamu pikir dengan mendekati anakku, kamu bisa balas dendam padaku? Oh. Ternyata mendekati anakmu bisa balas dendamnya. Ikut aku keluar. Lepas. Atas dasar apa kamu mengatur aku? Aku sekarang ibumu, kenapa tidak boleh mengaturmu? Kamu bukan ibuku, tidak berhak mengatur aku. Kenapa aku tidak berhak mengaturmu? Xiao Lu. Ibu. Dari kecil sampai besar, orang tuaku tidak pernah menyentuhku. Xiao Lu. Lepaskan. Xiaoman, lepaskan Jiao. Biar kerja jelaskan Haryani. Ibu pergi dulu, nanti aku jelaskan. Tenang dulu. Dia yang mengambil hal yang penting bagiku. Kenapa dia bisa begitu? Sudah. Emosi tidak menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Kamu. Jangan pegang aku. Sudah bilang jangan pegang. Tangannya bagaimana? Biasa saja, tidak akan mati. Kadang banyak hal. Tidak selalu hitam atau putih, kadang di tengah-tengah. Itu jawaban terbaik. Kamu terlalu keras. Seperti kuda liar yang lepas kendali. Tidak usah ikut campur. Kalau bukan kakak, siapa lagi? Sudah bilang tidak butuh kakak. Lalu butuh apa? Tidak usah dibicarakan. Aku mau pergi les berkuda. Lihat belakang. Jangan rekam. Wah, kebetulan sekali. Adik Luju juga di sini. Nona Shu juga datang berkuda? Iya, aku tidak terlalu mahir berkuda. Aku tidak tahu apakah bisa turun di pertandingan anggota musim gugur nanti. Omong-omong, di mana kakakmu? Tidak tahu. Kakakmu punya pacar?
tidak tahu. Kalau menurutmu, apakah aku cocok jadi pacar kakakmu? Itu harus kamu tanya ke dia, aku mana tahu. Iya juga, tapi beberapa hari ini kami akur. Aku berencana mengungkapkan perasaanku padanya di pesta asosiasi pengusaha muda malam ini. Semoga berhasil ya. Nona Shu, aku baru ingat ada urusan, aku duluan ya. Baik, Halo Kun Kun, di mana alamat pesta asosiasi pengusaha muda kalian? Kirim ke aku juga mau datang. bukankah itu adik Luju? Dia berdandan cantik hari ini, cukup populer ya? Anak kecil itu sedang bersenang-senang. Kamu sebagai kakaknya malah mengganggu, tidak seru kan? Kakak Yemen, aku suka kamu. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah suka. Maaf, Bersulang. Berselang. Xiaozhu. kamu bilang tidak butuh kakak. Lalu kamu butuh apa? Kamu ngapain? Nanti ada yang lihat. Ada yang lihat kenapa? Kamu datang ke sini buat apa? Mencari mangsa baru? Yeman, Panggil kakak. enggak. Kalau telinga tidak bisa dengar, buang saja. Yeman, Hello, Tante Huang. bangun. Sudah pulang? Kok bisa mabuk begini? Xiaolu, aku benar-benar akan memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Kesalahanku sebelumnya. Bisakah kamu memaafkanku? Sudah belajar berkuda sejak usia 12 tahun. Kok bisa begini? Urusanmu apa? Atau mungkin sudah ganti orang? Aku kasih tahu, jangan ikut campur urusan orang. Sebenarnya aku cuma mau minta maaf sama kamu. Kemarin malam minum kebanyakan. Maaf, kamu ini minta maaf untuk apa? Minum kebanyakan jadi alasan? Kok kamu lihat orang suka orang? Gak ada. Kamu lucu banget. Kamu ini yang mana yang benar, yang mana yang bohong? Ngapain kamu ikutin aku? Aku ngapain kamu ngapain? Hei Kun Kun,
Siapa katanya yang pulang? Dia di mana? Mas, aku salah mas. Aku nggak berani lagi. Mas, Ngapain kamu? Xiao Xiu. Salam Piet Nyonya. Xiao Ju, kamu akhirnya datang. Lihat aku dipukuli. Luka segini? Kalau aku telat dikit mungkin udah sembuh ya. Lama nggak ketemu, peluk dong. Lama nggak pulang, baru pulang langsung berantem. Bapak kamu tahu nggak? Siapa suruh dia nyuri di pabrikku? Ini namanya menghukum yang jahat memuji yang baik, kalau lain kali berani lagi. Aku potong tangan, kamu dengar enggak? Ikut aku. Kamu pulang kali ini tinggal berapa lama? Ya sampai kamu nggak mau ketemu aku lagi dong. Kalau gitu mending kamu pergi. Nona Leo. Kamu ini jangan dingin banget gitu dong. Dulu kan kamu nggak gini. Bercanda kok. Aku traktir makan yuk. Mau makan apa? Ya pasti mau makan masakan rumahan bikinan kamu dong. Ngomong yang benar. Katanya bapakmu nikah lagi, dapat ibu tiri. Ibu tirimu bawa kakak tiri. Kok kamu tahu? Iya dong, soal kamu. Aku bakal gerakin semua koneksi buat cari tahu. Masa kamu kira bapak suruh aku pulang? Aku buru-buru gini gede. Ya pengen ketemu kamu dong. Iya, kakak tirimu itu gimana orangnya? Nggak bagus. Biasa aja. Oh ya, kalau dia berani ganggu kamu, lihat aku perlakuin dia. Coba aja deh. Jangan-jangan dia? Teman-temanmu preman semua. Siapa yang kau bilang preman? Pulang sama aku. Dia nggak mau pulang sama kamu. Dengar aku. Dia nggak mau dengar penjelasanmu. Kamu berisik banget. Kamu itu lulusan Amerika yang pinter ya? Yemen ya? Aku kasih tahu, namaku Chen Tianze. Aku yang jagain daerah Haisher ini. Luju juga aku jagain. Jangan ganggu dia, dengar enggak? Sekarang juga pulang sama aku. Apa aku bilang mau ikut kamu? Kenapa kamu terus narik dia pulang? Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Kalau kamu mau aku bikin teman bego kamu. Jadi lebih bego. Kamu bisa nggak pergi? Kembali. Mobilku. Yemen. Maksudmu apa? Santai aja, dia nggak bisa pergi. Masa dia bisa kejar aku? Beneran nyetir? Nanti mobilnya dikembaliin ya. Yemen, kamu balik sini. Bang, mobilnya masih dikirim nggak? Dikirim apaan sih? Ngapa aku harus dengerin dia? Bawa mobilnya balik, bodoh. Orangnya? Bawa sini, bawa sini. Sampaikan ke bosmu, bilang aku udah balik, bawa dia ketemu aku. Sama, urusan di sirkuit balap aku yang urus, dengar enggak? Sekarang mau dengerin aku nggak? Nggak ada yang perlu didengar. Apapun yang kamu lakuin nggak ada hubungannya sama aku. Kok nggak ada hubungan? Aku juga nggak tahu kenapa. Biasanya aku selalu rasional. Tapi kemarin lihat kamu, aku minum terus.
Jadi kalau habis minum, yang kamu lakuin gak bisa dipercaya. Iya kan? Xiao Lu. Aku mau bilang, aku nggak sengaja mendekati kamu. Juga nggak mau manfaatin kamu. Apalagi bohongin kamu. Sama. Aku. Aku juga nggak tahu harus gimana. Tapi kayaknya aku suka sama adikku. Aku anggap kau ngomong sembarangan. Aku pulang dulu. Dia suka melukis seperti ibunya. Kenapa harus melukis Xiao Man? Ini balas dendam karena aku mengambil ayahnya? Tidak boleh, Xiao Man tidak boleh.
Apa yang harus kita lakukan? Kudengar kau menyuruh orang menyampaikan pesan. Ada apa Chen Dashao? Ada keperluan apa, Ajia? Aku tahu aku tidak dihaisi. Beberapa tahun ini kau sukses sekali. Tapi uang orang lain boleh kau ambil. Tapi orang tertentu jangan kau ganggu menjadi? Apa maksudmu? Kudengar kau beberapa hari lalu ajak orang balapan dan kalah. Sekarang terus mencari kabarnya. Mau balas dendam atau mau jahat? Itu cewek pacarmu? Kerasa kau tidak bodoh. Aku peringatkan, jangan dekat-dekat dia. Uang yang kau kalahkan, cari di tempat lain. Berpikirlah lebih besar. Kenapa harus fokus pada gadis kecil itu? Kalau begitu aku kasih muka Chen Dashao. Terima kasih. Daging sapinya lumayan. Xiao Xiu, Ibu Qingbai sangat baik padamu. Kau harus belajar sopan santun. Apa yang dilihat mata? Apakah itu benar? Apa maksudmu? Maksudku, dia berpura-pura. Lu Xiu, kenapa kau semakin tidak masuk akal? Kau sama sekali berbeda dengan dulu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Sangat tidak dewasa. Sudah kenyang. Xiaoman, begini, temani ibumu. Jalan-jalan ke taman. Biar makanan turun. Baik, Ayo, baik. Xiao Xiu. Ayah tahu. Kau tidak terlalu suka ayah menikah lagi. Tapi sudah begini, kau harus dewasa. Ayah juga butuh teman. Lagi pula sekarang aku bersama Tante Qingbai. Aku merasa baik-baik saja. Aku tidak setuju. Lalu apa yang kau mau? Xiao Ju dalam ingatan ayah. Dari kecil kamu selalu patuh dan mengerti. Lembut dan murah hati. Tapi sejak kamu pulang setahun yang lalu, kenapa rasanya aneh? Bahkan ayah merasa asing denganmu, sebenarnya kamu kenapa? Ayah, kamu selalu menyuruhku menjadi putri keluarga Lu yang baik. Identitas ini seperti belenggu yang mengurungku. Cara makanku, cara jalanku. Cara bicaraku semuanya harus sesuai standar. Apa ayah ingin aku hidup seperti boneka seumur hidup? Aku tidak mau, aku tidak ingin seperti ini, aku ingin kamu. Ayah, aku dengar kerjasama ayah dengan Paman Shu gagal. Apa maksudmu menanyakan ini? Kalau begitu, ayah tidak akan mengizinkan kakak masuk perusahaan? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Kenapa ayah begitu baik pada Huang Qingbai, tapi tidak baik pada anaknya? Bagaimana mungkin? Aku sangat mengagumi Xiaoman. Kalau begitu, izinkan kakak masuk perusahaan. Jika ayah bisa melakukannya, maka aku bisa menerima bahwa ayah mencintai Huang Qingbai. Tapi jika tidak, itu membuktikan ayah tidak mencintainya. Ah, anakku yang bodoh, dua hal ini tidak berhubungan. Apa yang bisa ayah berikan sebagai bukti? Karena aku ingin ayahku, di separuh hidupmu yang lain, benar-benar menemukan pasangan hidup.
bukan hanya menghipnotis diri sendiri, karena bahkan aku merasa Bibi Huang Qingbai terlalu mirip dengan Mama. NAK. Maaf, ayah salah. Tadi seharusnya tidak bersikap kasar padamu. Tidak apa-apa, Ayah. Kadang aku juga tidak mengerti. Ayo. Makan lebih banyak agar tubuhmu sehat. Cepat makan. Kamu kenapa? Bikin kaget. Gunakan trik rayuanmu pada orang lain. Aku kan adikmu. Air saja tidak boleh minum? Ayah, kamu terus mendekatiku seperti ini sangat berbahaya. Apa maksudmu? Jangan sampai dilihat orang. Sekarang hanya kita berdua. Xu Jiajia sudah datang. Dia bilang malam itu dia melihat semuanya. Kita tidak bisa begini terus. Apa yang dia lihat tidak penting. Coba tebak apa yang aku lihat. Lukisan di depan tempat tidurmu, itu aku kan? Bukan. Jenda Xiao, kalau aku jadi kamu, aku akan langsung to the pen. Ngapain juga galau di sini? Kamu ngerti apa? Kamu ngerti apa? Kayaknya kamu cuma takut aja deh. Takut ditolak terus nggak bisa jadi teman lagi. Kamu pikir aku nggak berani mukulin kamu ya? Ketahuan kan? Gini, aku bantu kamu. Kamu berhutang budi padaku. Bantuin gimana? Datang nih, datang. Asik. Xiaoxiu, sini. Lama gak ketemu. Aku. Duduk sini. Lama gak ketemu. Siapa itu di belakangnya? Jangan-jangan pacarnya? Pacar apaan? Itu kakaknya. Aku nggak suruh kamu datang. Kok kamu malah datang? Aku mau lihat adikku minum sama teman-teman gak jelas siapa. Gak boleh. Udah datang ya udah. Ayo kita minum bareng. Ayo minum bareng. Ayo. Udah pada kumpul semua. Ayo main King Game. Aturannya simpel. Siapa yang dapat kartu King duluan? Bisa suruh siapa aja ngapain aja. Ayo. Kamu ajak dia keluar. Sisanya serahkan padaku. Kartu King. Aku yang dapat. Gini aja, 2 orang yang dapat kartu hati A dan hati 3. Ciuman jari selama 15 detik. Aku nggak percaya deh sama kamu. Jangan lupa, gimana caranya aku dapat 18 pacar. Sepaket. Gimana caranya aku dapat 18 pacar? Dapat kartu apa? Wajah. Oh, kamu yang 3, dia yang 3. Oh, di mereka berdua ternyata. Mereka berdua, cium dong. Cium dia, cium dong.
Ya udah, kalau nggak mau cium bisa minum aja. Minum. Nggak berani apaan? Cium ya cium. Ayo. Cium dia, cium dia, cium dia, cium dia, cium dia. Tiga, empat. 5 8 15. Sudah, waktunya habis. Ayo Xiaoju, kita stop main ini. Aku ajari kamu main dadu. Dia nggak mau belajar. Aku ngomong sama kamu, Sudah 10 menit, kita harus pulang. Yeman, kamu siapa sih? Kok urusan orang lain selalu ikut campur? Aku kakaknya, nggak boleh urus. Xiao Ze, lain kali aja kita ketemu. Aku pulang dulu. Halo, Ketemu petunjuknya. kirim ke aku. Oak. Ini kayaknya data yang kamu cari dari 19 tahun lalu. Direktur sebelumnya bilang berkali-kali harus dimusnahkan. Tapi kebetulan pas renovasi gedung lama rumah sakit. Jadinya ketunda. Tapi kalian harus janji, jangan bikin masalah buat aku. Tenang Direktur Chen. Presiden ya. 19 tahun lalu Shen Qi perdarahan saat melahirkan. Tapi waktu itu Lu Jiaming gak ada di Haixi. Hal balik. Shen Qi sudah mengirim anaknya pergi. Kenapa dia mengirim anaknya pergi? Ini, emang gak ketemu infonya. Makan dulu. Minum air. Jangan pura-pura baik. Kamu capek, aku juga capek. Bilang aja. Sebenarnya mau apa sih? Aku cuma pengen baik ke kamu. Aku tahu jadi ibu tiri itu susah. Tapi aku pengen ngebalikin kasih sayang ibu yang kurang buat kamu. Kasih sayang ibu. Dari mulut kamu kedengeran lucu banget. Kenapa aku kekurangan kasih sayang ibu? Kamu nggak tahu? Waktu ibu hamil, kamu sahabat baiknya. Tapi malah selingkuh sama suaminya. Jadi jangan buang-buang tenaga. Aku nggak mau tipuanmu. Jauh-jauh dari anakku. Aku sama papamu sekarang suami istri. Yeman itu kakakmu, mau goda siapa boleh. Tapi nggak boleh Yeman, kalau mau balas dendam serang aku aja. Jangan sentuh Yeman. Oh, begitu ya. Kenapa aku harus dengerin kamu?
Kamu pulang. Kakak. Pulang terlambat banget. Jalan-jalan sama orang lain ya. Kenapa minum alkohol banyak banget? Kamu peduli sama aku, Kak? Anak perempuan keluarga Lu dari kecil belajar melukis dan main piano. Gak pernah kerja kasar. Kenapa jari-jarimu kasar banget? Jangan tanya urusanku. Sekarang aku yang nanya kamu. Kamu mau apa? Aku bisa kasih semuanya. Ada orang? Sakit? Sakit itu wajar. Aku bukan orang yang bisa diremehkan. Kamu mau apa? Coba aja langsung tahu. Anak perempuan keluarga Lu dari kecil belajar melukis dan main piano. Kenapa jari-jarimu kasar banget? Karena latihan piano, jadi jari-jari dijaga banget. Setiap hari pakai masker tangan. Pagi, adik. Kamu ketawa apa? Kamu gak ingat? Ingat apa? Coba ingat-ingat lagi. Kalau gitu, aku ngomong apa atau ngapain? Kamu bilang suka sama aku. Gak mungkin. Kamu juga gigit tanganku. Terus kamu jadi aku amat. Ah, kamu kan ingat. Xiao Ju, kopi yang kamu buat untuk ayah mana? Ayah, Kamu ngapain? Makan sarapan pakai sarung tangan. ini namanya masker tangan. Masker tangan. Pagi, Paman Lu. Pejai. Paman Lu, proyek ini sekarang sudah matang. Aku mau bikin tim sendiri. Bisa kasih aku beberapa orang gak? Kamu atur sendiri aja, banyak atau sedikit. Nanti diskusi sama Har. Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan. Terima kasih, Paman Lu. Adik, apakah tanganmu tidak nyaman? Aku yang akan menyuapimu. Ayo, buka mulut. Ayo, buka mulut. Xiao Ju, kamu sudah besar tahu? Masih minta disuapi kakak, tidak malu? Satu suapan lagi. Xiaoman, Ya, sebenarnya proyek sains dan teknologi ini awalnya akan diberikan ke perusahaan Hangzhou. Tapi setelah melihat riwayatmu, kamu memang melebihi banyak ahli di proyek ini. Jadi kami ingin memberimu kesempatan. Tapi ini mungkin kurang nyaman bagimu. Kamu hanya bisa tinggal di cabang sementara. Tapi kesuksesan proyek ini
akan menentukan apakah kamu bisa masuk ke kantor pusat. Tidak apa-apa, Paman. Dalam proyek ini, Anda sudah sangat membantu saya. Terima kasih banyak. Xiao Xiu. Kakak datang. Aku akan memperlakukannya seperti anak sendiri. Tenang. Kalian makan dulu. Xiao Xiu. Serang Tangon ini Minarik. Nanti buatkan ayah juga sepasang. Baik. Ayo, kakak suapimu lagi. Tidak usah, Kak. Dokumen di meja ini salah. Ambil yang di belakang. Baik, bos. Nanti cetak salinan kontrak ini semua. Baik, bos. Kamu datang? Aku melihat di website kampus. Kamu sedang merekrut tim operasi. Jadi aku langsung terbang pulang. Kurasa tidak ada yang lebih cocok jadi pemimpin timmu selain aku. Lama tidak berjumpa, Aman. Lama tidak berjumpa, Lily. Rapikan bagian ini. Kaca di sini dibersihkan lebih baik. Nona, pekerjaan kasar seperti ini tidak pantas untukmu. Tidak apa-apa. Dulu aku selalu. Maksudku kakakku, dia baru mulai bekerja. Aku ingin memberinya hadiah penyambutan sendiri. Biarkan aku yang melakukannya. Dulu Nona sangat menjaga tangannya. Kenapa sekarang? Ini masih terlalu kotor. Aku akan belikan kakakku tanaman pot. Aku cuci tangan dulu ya. Oke, aku akan siapkan air untukmu. Masuk. Baru ada hidupnya gini. Aku sampai sekarang gak percaya. Kamu yang seharusnya tinggal di Amerika. Tiba-tiba balik demi proyekku ini. Masih ingat waktu itu? Kamu putus sama aku demi satu-satunya kursi di Grand One. Kali ini baliknya gak kayak gaya kamu biasanya. Ayah. Dulu aku bisa ngorbanin semuanya demi kursi, demi green card. Tapi baru setelah kamu pergi, aku sadar. Sepertinya kamu lebih penting dari mereka semua. Jadi aku balik kali ini nggak cuma buat proyek ini. TAPI, Buick Camel. Aman, kita balikan lagi ya. Ujian apa lagi ini? Kayaknya kamu udah kena sindrom trauma deh. Aku kan bukan kucing. Gimana bahu dan lehermu belakangan ini? Ingat waktu bikin project dulu kamu sering sakit. Aku pijitin bentar aja udah sembuh. Aman. Xiao Xiu. Kamu kok datang ke kantor hari ini? Aku bantu ayah urusin sesuatu. Kamu nangis? Siapa yang ganggu kamu?
Kamu punya mobil? Di depan. Ayo. Xiao Xiu. Aku datang. Ayo, main layangan. Udah gede masih main layangan. Kamu aja yang main. Oak. Kalau gitu Chen Tianze akan buatkan kopi khusus untukmu. Ini. Lihat tuh anak-anak mainnya seneng banget. Aku juga pengen kamu seneng kayak mereka. Barbekyumu gosong. Aku kasih tahu, enak banget resto ini. Cobain deh. Azi. Aku nggak nafsu makan. Kamu nggak nafsu, aku makan sendirian dong. Kamu kan banyak teman di sini. Kalian pada makan bareng sini. Nggak bisa, mereka masih ada kerjaan. Aku pulang kali ini untuk urus banyak hal. Ayahku bilang, aku harus rendah hati. Dia tidak populer di Haixi. Ini yang kamu sebut rendah hati? Sudahlah, makan saja. Aku yang traktir hari ini. Ada APA? Lihat kenalan? Tidak apa-apa. Bukan kenalan dekat. Datang. Aku perkenalkan, Lily Fan. Selamat bergabung dengan aliansi perintis kita, ya? Ya, selamat datang. Ayo, duduk dulu, duduk dulu. Selamat datang. Aku minum untukmu. Kita bersama-sama ya. Ayo bersama, semoga kita bisa dapatkan grup Lu. Perselang. Bagaimana kalau kita pindah tempat, makan steak? Tidak apa-apa. Aku suka tempat ini. Kita di sini saja. Ayo minum. Kamu coba ini. Aku minum untukmu. Terima kasih sudah mengizinkanku bergabung dengan grup kalian. Aku pasti akan berusaha keras. Kemampuanmu aku tahu. Terima kasih. Kamu masih sama seperti dulu. Kadang senang, kadang tidak senang. Kalau orang lain pasti menganggapmu aneh. Tapi aku berbeda. Aku suka kamu seperti ini. Aku ke toilet dulu, nanti lanjut minum, oke? Kamu temani dulu. Maaf ya. Restoran ini dipilih khusus oleh Presiden Ye. Lebih enak dari yang pernah kita makan sebelumnya. Kalian makan dulu, aku mau lihat dia sebentar. Oak.
Rekan-rekan baru semuanya baik. Kenapa sekarang tidak tahan minum? Baru beberapa bir sudah tidak bisa. Ini bukan mabuk. Aku senang untuk aliansi perintis kita. Aman. Di hatimu masih ada aku, kan? Xiaozhu, Aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. bersihkan cepat-cepat. Lily. Kita sudah berpisah. Tidak bisa seperti ini. Aman, dulu aku tidak mengerti. Aku akui dulu aku pikir tinggal di proyek. Tinggal di Amerika lebih penting dari apapun. Tapi sekarang aku tidak berpikir begitu. Kita mulai lagi, ya? Ayo minum. Ayo kita bersulang untuknya, minum bersama, ayo minum. Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Aku tahu kamu masih single. Kali ini gantian aku yang mengejarmu. Kamu masih belum mabuk ya? Jangan ada yang kabur dari minumannya. Dengar? Xiaozhu. Kamu kenapa ini? Kok tiba-tiba nangis? Lihat aku, lihat aku. Aku bikin kamu tertawa. Aku biar mau ya. Lihat aku dong. Gimana? Aku bikin kamu tertawa. Lehek ya. Aku ganti yang lain ya. Bawa pergi. Paman Lu, ada apa? Xiaozhu semalam tidak pulang sepanjang malam. Kamu tahu dia pergi kemana? Apa maksudmu? Xiaozhu hilang? Kamu kemarin ketemu Xiaolu. Dia bilang apa sama kamu? Gak ada. APA. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Dengar ya, meski harus membongkar kota ini. Cepat temukan dia. Kalian jangan terlalu panik. Xiaolu akhir-akhir ini ada yang aneh? Ada kenalan teman baru atau pacaran? Setahu aku, Xiaozhu memang tidak punya pacar. Jadi kurasa ini tidak sesederhana itu. Xiaoman benar. Xiaozhu memang agak bandel. Tapi dari kecil dia selalu penurut. Dia tidak pernah tidak pulang semalaman. Jangan-jangan grup itu. Pak, aku menemukan ini di email. Tians. Sudah kubilangkan, Xiaolu pacaran. Sudah, tidak APA. Ayo berangkat kerja. Lau Chen, anak kesayanganmu mana? Telepon anakmu, cepat kembalikan anakku. Jangan main-main. Jangan dilanji lagi. Bos main-main, dipotong gaji nggak? Ya harus dipotong. Kamu kenapa hari ini? Kok melamun terus? Adikku semalam tidak pulang. Adik tirimu itu? Lily, kalian cewek suka yang kayak gitu ya?
Baru keluar rumah langsung ajak teman-teman. Lalu kayak preman di film-film gitu. Kebanyakan nonton yang End Dangerous ya? Aku juga setuju. Dia baiknya apa sih? Amon. Pacar seperti apa yang dicari adikmu bukan urusanmu. Fokusmu harusnya di proyek. Aku baru dapat kabar hari ini. Yang ikut roadshow bukan cuma perusahaan kita. Kelompok lu bahkan menyiapkan pesaing kuat untukmu. Perusahaan teknologi lokal Mobius Tech. Mereka akan ikut roadshow bersama kita. Yang dapat nilai tertinggi akan dapat pendanaan Tang Group untuk 2 tahun ke depan. Jadi, kamu tidak boleh lengah. Kamu benar. Serahkan kontrak itu padaku. Sudah ada di meja. Lau Chen, kapan kamu kembali? Anakmu berani sekali ya, berani-beraninya mengganggu anakku. Aku sudah suruh orang mencarinya. Gali tanah sedalam 3 meter, juga akan kutemukan mereka. Jangan khawatir, baiklah, akan kuberitahu. Harap-harap Xiao Ju tidak apa-apa. Kalau ada satu rambutnya yang hilang, kau lalu temukan si brengsek itu. Aku akan buat dia berlutut meminta maaf padamu. Ayo pergi. Lepaskan aku, tak kira adalah kau yang memasukkan anak buahku Ajia ke penjara. Memukul anjing lihat dulu tuannya. Kau tahu kau mengganggu orang siapa? Dia sendiri ketangkep balap liar. Ada hubungan apa denganku? Jangan sombong brengsek. Semua orang tahu. Kak Long sudah berkeliaran di Haisi bertahun-tahun, selalu menunggu ikan besar. Ikan besar apa ya? Ikan besar banget, Kak. Jangan sentuh dia, berani lawan aku saja. Kenapa? Takut aku mengganggunya? Aku beritahu. Kalau kau sengaja lagi, aku lawan kau sampai mati. Berani juga kau. Bisa main biliar? Begini saja, kalau kau menang, pacarmu. Aku tidak akan ganggu dia. Tunggu, kita tambah kesulitannya. Masuk, kalau masuk aku lepaskan pacarmu.
Berani sekali kau, pukuli sampai mati. Presidennya. Kebetulan, ada dokumen di sini. Minta Presiden Lu bantu lihat. Presiden Lu tidak ada. Oh, Bapak tahu kapan beliau kembali? Presiden Lu sudah memberitahu sebelum pergi. Dia ada urusan mendesak di luar hari ini, tidak akan kembali ke kantor. Apa Anda tahu urusan mendesak apa itu? Ini tidak diberitahukan kepada saya. Kalau begitu, Presiden, saya akan pergi dulu. Terima kasih. Nyonya. Xiaoman sudah pulang ya? Sudah makan? Saya tidak mau makan. Ibu, Xiao Lu sudah pulang belum? Bibi Liu, bisa panaskan makanan itu. Baik, Nyonya. Bibi Liu, jangan dipanaskan, saya tidak mau makan. Paman Lu juga belum pulang? Mungkin lembur. Saya agak tidak enak badan hari ini. Saya akan naik dulu. Ibu. Katakan yang sebenarnya pada saya. Apakah Xiao Lu mengalami masalah? Ya. Chen Tianze. Bukankah ini pacarnya Xiao Ju? Cari saya untuk apa? Saya hanya ingin mencari pembalap Minan yang dulu, untuk balapan lagi. Xiao bilang saya, untuk hal seperti ini, cari kamu saja pasti benar. Maksud New Age ya? Saya juga sudah beberapa hari tidak melihatnya. Apa Anda tahu di mana biasanya bisa menemukannya? Orang ini biasanya kalau tidak di sirkuit balap bertaruh mobil, yaitu di ruang biliar bertaruh bola. Coba saja ke ruang biliar, saya tidak tahu lokasi pastinya. Kamu mau apa? Maaf ya. Kakak di mana? Saya tidak tahu. API. Kakakmu di mana? Saya tidak tahu. Orangnya di mana? Mau bilang atau tidak? Kamu berani main-main dengan saya? Jika dalam 6 jam saya tidak melihat uangnya, kamu dan perempuan ini akan mati bersama. Kak Long, saya sudah sering balapan dengan Ajia. Dia tidak bilang siapa saya. Nama saya Luju. Di seluruh kota Hai, ada berapa keluarga dengan marga Lu? Telepon ayah saya. Dia akan memberikan uang padamu. Tak disangka kali ini dapat bonus, perempuan ini cukup setia kawan. Bersemangat sekali menjual dirinya. Apa dia pacarmu? Ayah saya akan sangat khawatir jika tidak melihat saya. Lebih dari 24 jam dia akan melapor ke polisi. Kamu harus cepat. Kamu mengancamku?
Aman. Datang lagi satu. Polisi akan tiba dalam 10 menit. Masih ada waktu untuk pergi sekarang. Serang. Aman. Diam. Bukannya kamu jago bertarung? Siapa yang mendekat? Aku bunuh dia. Jangan mendekat. Apa yang kamu mau lakukan? Di dalam USB ini ada 1 juta. Ambil dan pergi. Atau tunggu polisi menangkapmu. Kenapa aku harus percaya kamu? Kamu punya pilihan lain? Kamu bercanda denganku? Apa yang kamu bilang itu benar? Kamu bisa mencobanya. Masih belum pergi? Xiao Lu. Maaf. Aku terlambat datang. Xiaoman. Ruang VIP ada di dalam. Ayo pergi. Ibu. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa itu? Foto di rumah, apakah kamu yang menyuruh orang memotretnya? Apa maksudmu? Aku hanya merasa terlalu kebetulan. Pertama memotret Chen Tianze dengan Lu Ju. Lalu mereka diculik. Jadi, Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu curiga aku menyuruh orang menculik Xiao Lu? Xiaoman, aku beritahu kamu. Gadis keluarga Lu itu benar-benar jahat. Kamu terlalu dekat dengannya. Sekarang kenapa kamu juga terpengaruh? Foto itu pagi tadi dibawa oleh Bibi Liu dengan koran. Tapi keluarga Lu selalu jadi sorotan, kamu tahu kan? Berita gosip dan kabar angin. Mereka ingin sekali memberitakan lebih banyak tentang keluarga kita. Memotret Xiao Lu dengan orang lain. Mengira dia pacaran, mungkin ingin memeras uang. Kenapa kamu curiga pada ibu? tidak apa-apa, Bu. Aku terlalu banyak berpikir. Xiaoman, kamu harus percaya pada ibu. Apapun yang terjadi, ibu adalah orang yang paling mencintaimu. Aku tahu, Bu. Aku akan memesan makanan dulu. Sepertinya Xiaoman benar-benar jatuh cinta pada gadis itu. Aku harus mempercepat langkah. Tidak bisa terus seperti ini, seperti katak yang direbus perlahan. Lebih baik sekalian saja.